Shalom sahabat anugerah yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Sebelum kita menutup hari ini, saya ingin mengajak saudara mendengarkan sebuah kisah sederhana yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Jangan lewatkan sampai akhir, karena saya percaya Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada hati saudara malam ini. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bernama Maria. Suaminya sudah lama meninggal, dan ia tinggal bersama anak laki-lakinya yang masih kecil. Setiap hari, Maria bekerja mencuci pakaian tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Atap rumah mereka bocor di beberapa tempat. Anak kecilnya demam tinggi. Sementara, uang yang dimiliki Maria hanya cukup untuk membeli sedikit beras. Dengan air mata ia berlutut dan berkata, "Tuhan, aku sudah berdoa berkali-kali. Mengapa pertolonganmu belum datang?" Malam itu tidak ada jawaban, tidak ada mukjizat besar, tidak ada orang yang datang membawa uang. Maria hanya memeluk anaknya sambil terus berdoa. Keesokan paginya, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata seorang tetangga yang beberapa hari sebelumnya pernah ditolong Maria saat kesulitan. Tetangga itu berkata, "Entah mengapa, sejak tadi malam saya terus memikirkanmu. Saya membawa sedikit makanan dan obat untuk anakmu." Maria menangis. Ia sadar bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Pertolongan Tuhan memang tidak datang pada jam yang ia inginkan, tetapi datang tepat pada waktu yang paling ia butuhkan. Saudara, mungkin malam ini kita seperti Maria. Kita sudah berdoa, sudah berharap, sudah menunggu, tetapi keadaan belum berubah. Hati kita mulai bertanya, "Tuhan, apakah Engkau mendengarkanku?" Firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 6 berkata, "Pada waktu petang datang tangisan, tapi pada waktu pagi terdengar sorak-sorai." Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan menangis. Tuhan tahu ada malam-malam ketika hati kita hancur. Ada saat-saat ketika kita merasa sendirian. Tetapi Tuhan juga memberi janji bahwa tangisan tidak akan tinggal selamanya. Ada pagi yang sedang disiapkan Tuhan. Seringkali kita mengukur kasih Tuhan dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Padahal kasih Tuhan tidak berubah sekalipun jawaban belum kita lihat. Ketika benih ditanam, kita tidak langsung melihat buahnya. Ada proses di bawah tanah yang tidak terlihat. Demikian juga Tuhan sedang bekerja di balik layar di kehidupan saudara. Mungkin Tuhan sedang membentuk kesabaranmu. Mungkin Tuhan sedang membentuk jalan yang belum kamu ketahui. Mungkin Tuhan juga sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Malam ini saya ingin mengajak saudara melakukan 3 hal sederhana. Pertama, berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Tidak semua kesulitan terjadi karena Tuhan membencimu. Kadang Tuhan mengizinkan badai supaya kita belajar bersandar lebih dalam kepadanya. Yang kedua, ingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Bukankah ada saat-saat ketika saudara juga pernah berkata, "Aku tidak akan sanggup," tetapi ternyata Tuhan menolong, bukan? Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Ketiga, serahkan hari ini, hari esok kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok, dan itu cukup untuk membuat hati kita senang. Hati kita juga tenang. Bayangkan bunga kecil yang basah oleh embun di malam hari. Embun itu tampak seperti air mata, tetapi justru membuat bunga itu terlihat lebih segar ketika matahari terbit. Air mata yang saudara teteskan malam ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dia melihatnya, menghitungnya, dan sanggup mengubahnya menjadi kesaksian. Saudara yang terkasih, jika malam ini hatimu lelah, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongannya mungkin sedang berjalan menuju hidupmu, meskipun sekarang kamu belum melihatnya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami datang dengan segala beban dan air
mata kami. Engkau tahu pergumulan yang kami sembunyikan dari orang lain. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan damai sejahtera-Mu, pulihkan hati yang terluka, dan kuatkan iman kami untuk menantikan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan penguatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dan sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Shalom.